Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Bapak Gagi Pradini Espar, MM, sebagai dosen pengampu mata kuliah pemasaran bisnis event. Semoga kalian masih tetap semangat dan juga sehat selalu untuk mengikuti perkuliahan online. Oke, seperti biasa, Bapak tidak henti-hentinya mengingatkan kalian harus tetap mereview mata kuliah lainnya, saya mata kuliah Bapak juga ya. Jadi yang sudah dipelajari di review ulang juga supaya memberikan enrichment kepada diri kalian sendiri biar kalian walaupun kuliah online ilmunya juga bisa lebih mantap. Oke. Baik, tidak terasa sudah pertemuan ke-13. Berarti tinggal beberapa saat lagi kita akan menghadapi UAS. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang event atau pemasaran event corporate atau event perusahaan. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang memasarkan event festival, bazar, and then the other events atau event-event khusus lainnya. Maka stay tune terus untuk mata kuliah ini ya. Baik, kita akan buka materinya. Semangat! Baik, memasarkan festival dan bazar. Ya, sudah kita ketahui ya, saat ini banyak sekali variasi-variasi untuk event-event bazar dan festival, terutama sebelum masa pandemi. Memasarkan event yang unik semacam ini memerlukan cara pemasaran-pemasaran yang inovatif juga dong pastinya. Keberhasilan event itu tidak tergantung pada jenis event-event saja, atau atraksi puncak saja, atau latar belakangnya saja penyelenggara eventnya. Tetapi juga bagaimana para pelaksana memasarkan pemasaran mendayagunakan faktor-faktor seperti lokasi, kompetisi, biaya, cuaca, serta hiburannya. Nanti kita akan bahas satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi untuk memasarkan festival, bazar, dan event-event khusus lainnya. Yang pertama adalah lokasi. Sebagai pengunjung atau calon pengunjung, pastinya kalian akan memilih tempat bazar, festival yang mudah dijangkau dong, yang transportasinya gampang dong. Nah, penentuan dan penawaran lokasi sangat mempengaruhi tingkat kehadiran audiens yang berdampak pada keberhasilan suatu event. Apakah event akan diselenggarakan di pusat kota atau di luar kota yang agak jauh? Apakah memiliki akses yang mudah dari berbagai jurusan? Atau apakah tempat stasiun kereta api yang mudah dicapai untuk pejalan kaki? Pemasaran event yang ditunjang dengan kenyamanan lokasi dapat meningkatkan kehadiran lebih lagi dibandingkan dengan yang susah untuk dijangkau. Seperti itu. Yang kedua, bertahun-tahun tim baseball Oracle dari Amerika Serikat dari Baltimore bermain dan bertanding di Stadion Memorial yang dekat dengan markasnya. Pada saat stadion dibangun, tepi pantai di area pelabuhan Baltimore dan desainnya dibuat seperti lapangan bola kuno, maka stadion dan lokasi ini langsung menjadi daya tarik. Jadi keunikannya itu menjadi daya tarik nih. Pada tahun pertama, karcis pertandingan habis terjual, bukan karena kehebatan timnya, tetapi lebih karena stadion dan lokasinya.
Jadi segala hal atribut itu bisa menjadi daya tarik supaya si pengunjung mau datang. Itu salah satu contohnya. Salah satu penawaran yang disampaikan dalam promosi bagi penggemar maupun bukan penggemar tim Oreo adalah kesempatan berkunjung pada kehebatan kota baru, strategi pemasaran Oreo yang menonjolkan lokasi sebagai daya tarik penjualan karcis pertandingan, kemudian ditiru oleh tim baseball lain seperti Cleveland Indian dan Texas Ranger. Nah, seperti itu ya contohnya. Bukan hanya dilihat dari tim yang jago dan sebagainya, tetapi lokasinya yang bagus, dekat pantai, dengan desain yang menarik, otomatis menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung. Yang kedua adalah kompetisi. Cara mempromosikan event lebih baik, lebih unik, dan lebih berbeda. Nah, makin banyak keunikan, makin banyak pembeda event itu dengan event pesaingnya, maka akan lebih menarik pula untuk para pengunjung datang. Pentingnya dengan eventnya seseorang, pelaksana, pemasaran event harus mempromosikan keunikan dan kemenarikan event. Dan ini sangat memerlukan persiapan strategi pemasaran yang baik. Penggunaan strategi pemasaran yang menonjolkan keunikan atau perbedaan yang signifikan dari event lainnya akan secara efektif, sangat efektif, tetapi juga mengandung resiko. Kenapa? Menyebut event pesaing sama saja dengan mengakui keberadaan dan kredibilitas event pesaing. Misalnya, salah satu produk barang konsumsi SUV yang dalam iklannya menyebutkan bahwa kualitasnya memang tidak berbeda dengan produk sejenis ya lainnya, tetapi harganya lebih murah. Kalimat ini bukan ungkapan yang menunjukkan kelebihan. Pertunjukan keliling mempromosikan pertunjukan yang terdapat di pusat hiburan. Cara ini mungkin akan mengunggah perhatian konsumen untuk mencari pengalaman lain dengan menonton pertunjukan keliling yang investasinya sebesar 25 juta dolar Amerika. Jadi sebenarnya agak serba salah sih untuk mengakui adanya pesaing. Tuh. Bila event berhasil, kemungkinan akan muncul peniru yang akan memasarkan event dengan cara yang sama, persis menirukan iklan di dalam tema event tersebut. Hal ini sudah pasti akan membingungkan konsumen dan menyakiti hati pemilik event yang aslinya. Ya, karena ditiru nih, ya. Pastinya kayak gitu ya kalau kompetisi ya. Kalau misalnya ada pergelar musik misalnya atau ada sesuatu sirkus yang berhasil ditiru karena keberhasilannya ya dan diinovasi, dan terkadang kalau sudah meniru atau sudah menambahkan nilai tambah, konsumen bisa berlari ke event yang lebih menarik. Nah, itulah kompetisi, dan mengakui kompetitor juga serba salah. Maka ini harus diperhatikan oleh para segala pihak pemasar event. Yang selanjutnya adalah cuaca. Tidak seperti barang-barang konsumen yang dipasarkan sesuai dengan manfaatnya, cuaca dapat menjadi pendorong maupun perintang dalam memasarkan event-event khusus. Ya kalau misalnya outdoor, kalau cuacanya hujan salju, hujan petir, otomatis akan mempengaruhi event tersebut. Cuaca bisa mempengaruhi gairah peserta maupun konsumen suatu event. Misalnya konsumen wisatawan ski, biasanya menunjukkan awal minatnya pada awal November. Maka pada saat inilah merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan kepada mereka peralatan dan resort ski yang terbaru. Jadi ini peluang nih kalau bulan November nih di Amerika. Hasil riset menunjukkan bahwa iklim telah berubah, ya telah dingin. Peminat ski meningkat
Sebaliknya, bila cuaca telah menghangat, jumlah peminatnya akan menurun. Di sini cuaca sangat berpengaruh pada event. Ya, seperti event-event konser outdoor. Kalau misalnya musim hujan, berarti peminatnya akan berkurang. Seperti itu contoh. Selanjutnya, biaya. Ya, kata gratis seringkali digunakan dalam mempromosikan pameran, festival maupun event-event lainnya karena mampu menarik perhatian dengan menunjukkan biaya yang ditetapkan pada tingkat yang sangat menarik, sebaiknya dicantumkan di dalam iklan. Jadi, dengan harga yang kompetitif yang bersaing dengan pesaing, itu wajib dimasukkan ke dalam iklan. Biaya dan harga yang dapat menjadi faktor pendorong keberhasilan event, mempromosikan suatu pertunjukan. Artinya pemasaran ingin menarik perhatian sebanyak mungkin audiens untuk mengunjungi eventnya. Bermaksud dengan demikian, banyak event yang tidak mencantumkan harga tiket tempat duduk di barisan depan atau tempat duduk di kelas istimewa, tetapi di dalam iklannya cukup menyebutkan tersedia tempat duduk khusus. Kadang-kadang strategi harga tinggi juga berhasil untuk eventnya diposisikan sebagai suatu yang sangat istimewa. Kadang-kadang karena mahal, gue mau beli tempat duduk yang paling mahal lah karena prestis, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah hiburan, ya. Hiburan berarti keberhasilan event juga tergantung pada pemasaran hiburannya. Terdapat banyak sekali hiburan yang dapat dipasarkan dengan cara yang juga bervariasi untuk nama-nama besar. Sebuah wawancara pada radio dan publikasi yang menyatakan bahwa karcis sudah mulai dijual merupakan salah satu cara untuk menjual cepat. Hiburan yang lain daripada yang lain itu relatif barulah, misalnya mungkin memerlukan upaya anggaran biaya pemasaran dan publikasi yang lebih besar. Yang namanya juga produk baru, hiburan baru, berarti harus iklan dulu, modal dulu. Pada saat pertunjukan komedi satu orang, Defending the Caveman, digelar di Washington DC, mereka perlu memasang sejumlah iklan pada surat kabar setempat dan publikasi yang khusus mempromosikan pertunjukan komedi yang alternatif ini. Bagaimanapun juga, belum pernah ada nih pertunjukan komedi satu orang selain yang terdapat di Broadway. Setelah pertunjukan dilakukan pada 5 kota dan mulai mendapatkan publikasi, pertunjukan komedi ini yang kuat serta mulai dibicarakan orang, pertunjukan mulai ramai dikunjungi penonton dari seluruh negara bagian dan laku dan menyamai pertunjukan komedi Broadway pada saat itu. Pertunjukan pindah dari ke Washington. Jadi keren nggak tuh? Jadi kita harus bermodal dulu untuk ngiklanin, nanti kalau udah dapat publikasi, nama udah laku, baru deh kita jualan, dapat keuntungan. Begitu juga dengan San Francisco, pemasaran berubah dan sudah lebih canggih. Iklan di surat kabar berangsur berubah ke radio dan direct mail, dan lama-lama sekarang ke telepon, terusnya ke surat kabar, dan sekarang ke internet dan website. Baik, untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-13, kita sudahi dulu. Nanti selanjutnya kita akan membahas menentukan media yang sesuai dengan event. Di pertemuan ke-14 ya. Seperti biasa, terima kasih banyak sudah bergabung atau sudah menyaksikan pertemuan ke-13 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung WA Bapak atau chat di WhatsApp group atau di forum LMS. Atas perhatiannya terima kasih banyak sekali lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.